Salam sejahtera, salam. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan dan mengeluh mengenai hidupnya yang selalu gagal. Ketika mereka membangun usaha, usahanya bangkrut. Ketika mereka menjalani hubungan ataupun membangun keluarga, keluarga mereka berantakan. Dalam hal ini, itu memang hal yang sewajarnya bagi orang-orang yang tidak memiliki penyertaan. Pada kesempatan kali ini, Tuhan mengatakan bahwa ada kunci keberhasilan bagi kita, supaya kita itu selalu merasakan keberhasilan dalam setiap usaha kita, dalam setiap keluarga kita. Saya mengambil contoh yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Di sini dikatakan Daud berhasil di segala perjalanan, bukan di saat peperangan saja, bukan di saat peperangan melawan orang Amalek atau di saat melawan peperangan melawan orang Filistin, tapi di segala jalan, di segala perjalanannya dia berhasil. Di segala peperangan Daud berhasil mengalahkan mereka. Sebab apa kuncinya? Sebab Tuhan menyertai dia. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa Daud itu merupakan orang yang disertai oleh Tuhan. Jadi dapat kita melihat bahwa kunci keberhasilan Daud ialah ketika Tuhan menyertai dia. Dengan kata lain, ketika Tuhan tidak menyertai Daud, maka di situ awal dari kehancuran Daud. Jika ingin berhasil, maka kita harus meminta bahkan mencari penyertaan Tuhan dalam hidup. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa ia berhasil, ia ini adalah Daud. Ia berhasil melaksanakan tugasnya sebab Tuhan menolong dia. Jadi Daud itu berhasil melaksanakan semua tugas. Karena apa? Tuhan yang menolong. Kalau dalam terjemahan baru tadi, karena Tuhan yang menyertai. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih sangat diperdalam lagi maknanya. Karena apa? Karena Tuhan menolong Daud. Padahal ketika Saul memburu Daud karena kemarahan Saul kepada Daud, bahwa Saul mengetahui bahwa kerajaan Saul akan berpindah kepada Daud, maka di situ adalah amarah Saul yang sangat besar kepada Daud. Tetapi Daud berhasil dengan tidak mencelakai ataupun melukai oleh Saul, orang yang diurapi. Saul, orang yang mula-mula diurapi oleh Tuhan, dia gagal mendapatkan penyertaan Tuhan karena Saul tidak mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaannya. Artinya tidak mengandalkan Tuhan, artinya dia membuat sesuatu, pemikiran ataupun pekerjaan sendiri di atas pola pikir dia. Seperti ketika dia melawan ataupun berperang melawan orang Amalek, Tuhan berkata tumpas semua. Tapi yang dilakukan Saul apa? Dengan orang-orangnya, Saul mengambil jarahan-jarahan domba yang terbaik. Semua hal-hal yang terbaik, bahkan rajanya, Raja Agag dibawa, artinya tidak dibinasakan oleh Saul. Ini merupakan suatu pertentangan yang dari perintah Tuhan kepada Saul. Tapi berbeda dengan Daud. Penyertaan Tuhan sangat terlihat kepada Daud, dan penyertaan Tuhan itu diaksionkan, dinyatakan Daud lewat ketika dia melawan Goliat. Ketika Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Pada saat itu Daud berkata kepada Goliat dengan iman, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Dari hal ini dapat kita
kita lihat, bahkan dapat saya lihat bahwa Daud sangat mengandalkan Tuhan di segala perbuatannya, di segala medan pertempuran, dalam hal apapun yang ia lakukan. Salah satunya ketika dia ingin menyerbu, ataupun ketika dia ingin melakukan peperangan terhadap sesuatu apapun, bahkan ketika dia juga ingin bertanyakan kepada Tuhan bahwa Saul mengincar dia ataupun mengejar dia, tetapi dia selalu menanyakan petunjuk Tuhan. Dan ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia tidak menyimpang, artinya dia tidak melanggar perintah Tuhan, sehingga dia berhasil di segala perjalanan. Jadi cara kita supaya mendapatkan ataupun supaya kita disertai oleh Tuhan adalah minta solusi. Kalau kita ingin berhasil dalam usaha kita, maka hadirkan Tuhan dalam usaha. Lewat apa? Lewat doa, lewat membantu pekerjaan Tuhan. Membantu pekerjaan Tuhan itu bagaimana? Dengan memberikan support apa yang menjadi kebutuhan Tuhan dalam penggembalaan. Dan yang kedua, yang ketiga ialah membantu sesama. Membantu sesama itu bagaimana? Memberikan pembantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu tipsnya bagi kita ketika kita ingin berhasil di segala usaha. Dan jika kita ingin berhasil dalam keluarga kita bagaimana? Maka kita juga harus hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Kamu harus menghadirkan Tuhan di dalam keluargamu ketika kamu ingin berhasil menjalin hubungan keluarga atau ingin berhasil membangun keluargamu. Lewat apa? Lewat ibadah bersama setiap pagi. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Yaitu lewat ibadah bersama setiap pagi, lewat berdoa, membaca Alkitab, dan memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak, kepada anggota keluarga kita yang Alkitabiah, yaitu dengan memproklamirkan Yesus sebagai teladan, Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya menekankan bahwa ketika kita ingin berhasil dalam segala pekerjaan kita, dalam segala hal apapun yang kita perbuat, bagaikan Daud memiliki atau Daud menuntut, bahkan selalu dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu mencari perkenanan Tuhan di segala perjalanan, sehingga dia berhasil. Cara kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan apa? Andalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.